Kepada Profesor Dr. Muji Setio, Sarjana Teknik Magister Teknik, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta jajarannya, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat, Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh jajarannya, para pimpinan di tingkat universitas, fakultas, lembaga, biro, program studi di Universitas Muhammadiyah Magelang, para pejabat sipil, pejabat militer, segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Magelang, para hadirin, tamu undangan, keluarga, dan handai taulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada hari yang membahagiakan ini, dengan segala kerendahan hati, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan ridhonya kita bisa hadir di auditorium Universitas Muhammadiyah Magelang ini dengan tiada satu kekurangan apapun. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dalam pengukuhan saya sebagai guru besar pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang, institusi di mana saya dididik dan dibesarkan, hingga saya menerima pengakuan dari pemerintah sebagai guru besar dalam bidang ilmu teknik mesin. Hadirin yang terhormat, orasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berjudul Peluang dan Tantangan Implementasi Bahan Bakar Alternatif untuk sektor transportasi di Indonesia, yang saya susun dari pengalaman belajar saya di bidang ilmu teknik mesin melalui diskusi di forum-forum ilmiah dan juga dari pengalaman riset selama saya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang ini. Dalam orasi ilmiah pagi hari ini saya membagi 4 segmen. Yang pertama, kekhawatiran terhadap isu energi. Yang kedua, sumber daya alam dan sumber daya hayati Indonesia sebagai sebuah peluang. Yang ketiga, tantangan pemanfaatan bahan bakar alternatif, dan yang keempat adalah rekomendasi. Seperti kita ketahui, selain konsumsi industri dan rumah tangga, bahwa kebutuhan energi dunia semakin meningkat akibat pesatnya perkembangan transportasi. Lebih dari 60% dari total produksi minyak global dikonsumsi sektor transportasi sebagai konsekuensi dari pertumbuhan populasi dan juga urbanisasi. Akibatnya, sektor transportasi adalah penyumbang terbesar keempat dari gas rumah kaca, sebuah kekhawatiran dunia. Setelah listrik, produksi panas, sektor pertanian, kehutanan, penggunaan lahan, dan sektor industri. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar dari sektor-sektor yang lainnya. Dan saat ini kita semua juga tahu bahwa sebagian besar kendaraan dioperasikan dengan bahan bakar konvensional berupa bensin dan minyak solar, dan diperkirakan hal tersebut akan terus meningkat hingga setidaknya pada tahun 2040. Kita punya waktu 19 tahun lagi untuk menerima tantangan ini. Meskipun terus berkembang bahan bakar alternatif seperti gas alam, peningkatan konsumsi bahan bakar saat ini diperkirakan akan berkurang ketika suatu saat nanti mobil listrik, mobil tanpa emisi bisa diterima oleh masyarakat dengan harga yang bisa masuk akal. Penggunaan bensin dan solar pada tahun 2021 mencapai lebih dari 72% dari total konsumsi energi global. Namun, bahan bakar ini sangat terbatas dan tidak terdistribusi secara merata. Beberapa negara dapat menyediakan kebutuhan secara mandiri dengan harga yang sangat murah, seperti di negara-negara di Timur Tengah. Sementara sebagian lainnya tergantung pada negara lain karena kekurangan sumber minyak, seperti negara kita Indonesia. Dan bahkan beberapa negara sama sekali tidak memiliki sumber minyak, seperti Belanda dan Islandia. Di sisi lain,
bahan bakar konvensional menyebabkan lebih banyak polusi dan juga mengganggu kesehatan, terutama di kota-kota besar. Untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan mengembangkan transportasi yang berkelanjutan, banyak negara yang telah berhasil, sedang mengembangkan, dan sedang merencanakan untuk beralih dari bahan bakar konvensional ke bahan bakar yang lebih bersih. Biofuel, bahan bakar nabati, adalah salah satu pilihan yang dipertimbangkan dan sangat menjanjikan dalam hal keberlanjutan dan dapat diproduksi dari tanaman. Namun, sangat disayangkan bahwa produksi secara besar-besaran terhadap biofuel dari tanaman dan turunannya akan berhadapan dan bertentangan dengan ketersediaan lahan untuk menyediakan makanan. Praktek baik di Brazil dengan intervensi dari pemerintah yang sangat baik, penerimaan masyarakat dan pengaturan harga yang baik, biofuel menjadi bahan bakar kedua setelah minyak di Brasil. Namun di Afrika Selatan yang sama-sama memiliki lahan yang cukup dan kebijakan yang sudah ada, tetapi sampai saat ini Afrika Selatan potensinya belum mencapai dari yang diekspektasikan oleh negara dan masyarakat dunia. Diskusi tentang peak oil, puncak minyak, ketersediaan cadangan dan harga minyak terus berlanjut karena relevansinya. Bahkan harga minyak ditentukan tidak hanya dari sekedar biaya produksi dari pengeboran sampai dengan harga di pumping price-nya. Namun kita tahu semuanya bahwa suasana sosial, ekonomi, dan geopolitik juga menentukan harga minyak dunia. Bertahun-tahun kita dipertontonkan sebuah harga minyak yang berubah secara drastis dalam waktu yang sangat singkat hanya karena ketegangan ekonomi, ketegangan politik di sebuah kawasan. Oleh karena itu, hal ini tentu akan mendorong pengenalan electric vehicle dan fuel cell vehicle sebagai teknologi bersih yang menjanjikan untuk masa depan. Secara teknis, electric vehicle, mobil listrik, fuel cell vehicle dapat disediakan secara komersial. Namun untuk saat ini, harga kepemilikan yang masih tinggi membuat mereka sulit untuk diterapkan di negara-negara dengan pendapatan per kapita yang rendah. Meskipun ada tekad dari pemerintah untuk menyediakan infrastruktur untuk teknologi ini agar dapat beroperasi di kota-kota besar, namun itu masih terkendala pada area yang lebih luas untuk menghubungkan pada stasiun sistem-sistem pengisian. Lalu bagaimana dengan Indonesia hari ini? Pada September 2021 lalu, kita patut untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah DKI Jakarta yang berhasil melakukan uji coba mobil listrik dalam satu rute di Blok M sampai ke Bali Kota. Tentu kegiatan ini sebagai bentuk dukungan untuk program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2019 untuk transportasi jalan. Praktek baik ini harusnya sudah diekspansikan dan ditiru oleh kota-kota besar di Indonesia. Meskipun penyediaan listrik untuk sektor industri dan rumah tangga dengan harga yang berkeadilan pun juga masih menjadi diskusi panjang dalam forum-forum ilmiah. Hadirin yang terhormat, tentu kita menyadari bahwa kita sekarang sedang berdiri di tepi kekhawatiran terhadap keberlanjutan energi untuk sistem transportasi, terutama pada moda transportasi berbasis bahan bakar konvensional seperti bensin dan solar. Namun demikian, potensi solusi terhadap masalah tersebut sebenarnya tersedia untuk saat ini, untuk Indonesia, baik untuk jangka menengah dan juga jangka panjang seperti hadirnya metanol, etanol, biodiesel, hidrogen, dan juga dimetil ether. Meskipun aneka ragam bahan bakar tersebut mampu diperbaharui dan memberikan potensi keberlanjutan sektor energi yang lebih baik, namun keterbatasan stok, persaingan penggunaan lahan, serta teknologi yang belum berkembang menjadikannya saat ini hanya mampu menggantikan pada skala yang sangat kecil. Oleh karena itu, bahan bakar seperti natural gas dalam bentuk cairan maupun dalam bentuk gas terkompresi dan LPG saat ini merupakan bahan bakar alternatif yang lebih realistis sebagai pengganti bahan bakar cair
setidaknya pada beberapa tahun mendatang. Untuk gas alam, negara-negara yang sudah memiliki jalur distribusi gas alam dapat mempromosikan gas alam dalam bentuk LNG maupun dalam bentuk CNG sebagai bahan bakar kendaraan yang relatif mudah. Dan Indonesia sendiri telah memiliki praktek yang sangat baik untuk implementasi gas alam, seperti pada angkutan umum di DKI Jakarta dan sekitarnya, Semarang dan juga Surabaya. Namun, untuk negara-negara yang belum memiliki infrastruktur yang handal, butuh investasi yang sangat besar dengan kebijakan yang harus terintegrasi antar sektor untuk membangun infrastruktur. Selanjutnya, meskipun 60% dari total LPG global merupakan produk kilang, namun LPG merupakan salah satu bahan bakar yang masih menjanjikan untuk saat ini karena efek lingkungan yang lebih baik. Bahkan Indonesia pernah berhasil melaksanakan mega project mengkonversi minyak tanah ke LPG pada sektor rumah tangga melalui program Langit Biru yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk sektor transportasi sendiri, penggunaan LPG pada kendaraan juga telah digalakkan melalui kebijakan pemerintah sejak tahun 1988, meskipun hingga tahun 2014 lalu, jumlah kendaraan LPG di Indonesia diperkirakan masih di bawah 6.000 unit. Padahal, penting untuk ditunjukkan bahwa LPG telah menjadi bahan bakar alternatif yang sangat lama terjadi di Amerika Serikat sejak 1910. Dan dari laporan World LPG Association secara global pada tahun 2020 lalu, jumlahnya mencapai lebih dari 27 juta unit beroperasi di jalan-jalan di seluruh dunia. Tentu bahwa faktor utama pendorong pasar pada konsumen untuk mengkonversi menjadi CNG maupun LPG adalah rasio harga antara bahan bakar cair terhadap bahan bakar alternatif tersebut. Sementara itu, untuk kendaraan LPG, bahwa kami dari riset kami menemukan mereka berkembang, tumbuh dengan sangat baik di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Namun secara keterbalikan, mereka justru menurun di negara-negara maju karena difusi dari kendaraan listrik dan kendaraan fuel cell seperti di Jepang, Korea Selatan, Australia, Belanda, Inggris, dan Jerman. Mereka berhasil menerapkan kendaraan berbasis listrik karena standar yang sangat ketat. Implikasinya, kendaraan LPG secara bertahap turun 5 tahun terakhir sebagaimana kami laporkan dalam kajian kami baru-baru ini bersama Profesor Thomas Kivevele dari Tanzania. Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang saya hormati, tentu bahwa sumber daya alam Indonesia adalah sebuah modal besar untuk kita beralih dari bahan bakar fosil ke bahan bakar yang lebih baik. Kita semua tahu bahwa tidak banyak negara di dunia yang seberuntung Indonesia. Negara kita memiliki hampir semua sumber daya alam untuk energi, termasuk sumber daya hayati yang dapat ditanam hampir di semua pulau-pulau di Indonesia. Jepang, sebuah negara yang diapresiasi dunia dengan kemajuan teknologinya, ternyata mereka tidak memiliki lahan yang cukup subur untuk bercocok tanam sebagai raw material biofuel. Sebagaimana kita tahu bahwa daratan Jepang kebanyakan adalah pegunungan-pegunungan yang tidak cukup untuk mengembangkan pertanian untuk biofuel. Sementara Alaska, Norwegia, Islandia, dan beberapa negara di dekat kutub utara, mereka tidak dapat menikmati sinar matahari sepanjang tahun seperti kita yang ada di Indonesia, sehingga terkendala dalam memanen energi matahari untuk penyediaan listrik. Berikutnya, terkait dengan gas alam dan batu bara sebagai sumber energi baru. Gas alam dan batu bara memang energi yang tidak dapat diperbaharui, namun mereka berpotensi menjadi bahan bakar untuk menggantikan bensin dan solar. Meskipun dalam kondisi yang seperti tersedia di alam, mereka tidak akan mungkin bisa digunakan untuk sektor transportasi. Namun dengan teknologi yang handal, natural gas, batu bara dapat diubah menjadi bahan bakar untuk sektor transportasi yang lebih bersih. Bahkan laporan dari BP Statistical Review of World Energy bahwa Indonesia merupakan negara di Asia Pasifik dengan peringkat 6 yang memiliki kandungan gas alam dan peringkat 4 di Asia Pasifik yang memiliki kandungan batu bara.
yang merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, kami akan melakukan review terhadap energi alam untuk penyediaan energi listrik dan hidrogen. Dalam beberapa dekade terakhir, bahwa ketersediaan bahan bakar fosil telah menjadi perhatian banyak pemangku kepentingan. Produk minyak mentah dari ladang produksi saat ini mungkin telah melewati puncaknya. Masalah peak oil akan menyebabkan minyak menjadi langka. Biaya produksi dan permintaan minyak akan meningkat sementara pasokan terbatas. Sementara itu, tentu kita patut bersyukur bahwa Indonesia memiliki geotermal, air, sumber energi sinar matahari, angin, ombak, dan arus laut yang merupakan semuanya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Indonesia sebagai negara di garis khatulistiwa. Potensinya sangat besar dan sangat cukup untuk dikembangkan untuk penyediaan listrik dan juga hidrogen. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah kita akan mencoba menengok sedikit tentang energi dari sumber daya hayati asli Indonesia, bahwa secara total terdapat sekitar 50-60 spesies tanaman alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan baku biofuel, di antaranya jatropha, tebu, jagung, ketela, nyamplung, dan semua tanaman yang mengandung selulosa dan minyak dapat dipakai sebagai sumber produksi biodiesel. Dan secara umum ada dua jenis utama biodiesel, biofuel yang dapat diterapkan saat ini, yaitu biodiesel untuk mesin diesel dan biogasolin untuk mesin bensin. Industri biodiesel berbasis minyak sawit di Indonesia mengalami ekspansi besar pada tahun 2018. Konsumsi domestik diperkirakan akan meningkat besar di tahun-tahun mendatang untuk sektor transportasi. Sementara itu, ekspor diperkirakan juga akan tetap tinggi berdasarkan permintaan yang berkelanjutan dari Eropa dan juga China. Banyak penelitian melaporkan tentang potensi pengembangan biodiesel di Indonesia, dan banyak peneliti sepakat bahwa biodiesel layak untuk diaplikasikan sebagai bahan bakar mono atau bahan bakar campuran untuk sektor transportasi. Ini tidak hanya biodiesel berbasis sawit, tetapi juga untuk biodiesel dari keanekaragaman hayati Indonesia seperti nyamplung, bunga matahari, dan juga kemiri Sunan. Program bahan bakar nabati Indonesia merupakan komponen kunci dari kebijakan energi nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Bahkan ada potensi untuk implementasi 100% biodiesel yang kita kenal dengan B100 untuk kendaraan bermesin diesel di Indonesia. Penggunaan B100 menghasilkan tingkat kebisingan yang lebih rendah daripada minyak diesel maupun B20, mengurangi konsumsi bahan bakar, mengurangi asap, sebagaimana kami laporkan dalam penelitian kami baru-baru ini bersama Profesor Samuel dari Nigeria. Properti dan karakteristik biodiesel juga dapat ditingkatkan melalui intervensi artificial intelligence dalam proses pembentukannya, sebagaimana kami ulas dalam studi baru-baru ini bersama dengan Dr. Aditya Kolakoti dari Raghu Engineering College di India. Sementara untuk biogasolin, etanol dapat diproduksi dari biomasa dan tanaman yang mengandung gula, padi atau bahkan selulosa. Namun untuk saat ini, harga etanol mencapai 5 kali lipat dari bensin sehingga belum visible untuk dijadikan bahan bakar alternatif non-campuran. Sebagai bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui, etanol memiliki angka oktan yang tinggi, bahkan nilainya 107. Hal ini dimungkinkan untuk diterapkan pada mesin-mesin dengan rasio kompresi tinggi untuk menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Dan penerapan etanol untuk mesin bensin relatif lebih mudah daripada diterapkan untuk mesin diesel, meskipun untuk saat ini setan enhancer juga telah dikembangkan. Hadirin yang terhormat, Indonesia telah memiliki infrastruktur regulasi untuk beralih ke energi baru dan terbarukan menuju ketahanan energi nasional, sebagaimana diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Melalui regulasi tersebut, tentu ada jaminan untuk implementasi bahan bakar alternatif, termasuk untuk sektor transportasi.
Untuk saat ini, teknologi produksi biodiesel dan biogasolin juga telah mencapai kematangannya untuk menyediakan bahan bakar berstandar tinggi. Pembangkit listrik dengan efisiensi tinggi juga telah tersedia, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan luar negeri untuk memungkinkan implementasi kendaraan berbasis listrik. Hadirin yang saya hormati, tentu salah satu yang membanggakan adalah implementasi biodiesel. Meskipun masih dalam konsentrasi yang rendah sampai dengan B30 sebagai bahan bakar campuran, penyerapan biodiesel nasional mencapai 2,17 juta kiloliter di kuartal 1 2020 dan diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan mendatang. Namun untuk bahan bakar lain masih belum sesuai ekspektasi. Bahkan sampai dengan November 2021, Kementerian Perhubungan mencatat hanya ada 14.400 kendaraan di Indonesia yang beroperasi berbasis listrik. Hadirin yang terhormat, sampai dengan tahun 2020 lalu, Indonesia tercatat ada lebih dari 136 juta kendaraan yang beroperasi di semua jenis. Mungkin ini adalah sebuah tantangan yang besar untuk menyediakan bahan bakar alternatif untuk mendorong sejumlah 136 juta kendaraan. Meskipun sebagian dari jumlah tersebut berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, jumlah yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap penyediaan energi yang besar pula. Dari jumlah tersebut, sebagian lagi, bahkan mungkin sebagian lebih besar, juga merupakan kendaraan lama dengan konsumsi bahan bakar yang tidak efisien dan emisi yang lebih tinggi. Di sisi lain, program pensiun kendaraan lama dengan membatasi tahun operasi jelas akan menuai permasalahan sosial dan mendapatkan banyak pertentangan dari masyarakat. Selanjutnya, beberapa tantangan teridentifikasi dalam implementasi bahan bakar alternatif secara masif dapat kami berikan. Yang pertama, ketersediaan bahan bakar bersih dengan jumlah memadai dan harga yang kompetitif. Tentu ini adalah masalah utama, termasuk untuk CNG. Saat ini telah tersedia dengan pumping price 4.500 per liter setara premium, jauh lebih rendah dari Pertalite. Namun, converter kit CNG dengan tipe yang setara dengan multi-point injection untuk gasoline engine masih tinggi, berkisar 18 juta sampai 25 juta per unit. Meskipun ada selisih harga bahan bakar yang signifikan, investasi untuk pembelian converter kit akan menjadi pertimbangan bagi para konsumen. Hal tersebut juga berlaku untuk LPG vehicle dengan brand Vigas atau LGV. Untuk biogasolin, saat ini menjadi tantangan untuk implementasi. Tidak semua kendaraan yang beroperasi dapat dikonversi ke biogasolin karena propertinya, dan bahkan harga biogasolin saat ini adalah 3-5 kali lipat dari bensin. Ini pasti menimbulkan keengganan bagi pengguna untuk beralih. Yang kedua, tantangan Indonesia dalam menghadapi atau menyediakan infrastruktur transportasi yang lebih bersih adalah harga pembelian kendaraan listrik dan ketersediaan infrastruktur pengisian. Meskipun setelah beroperasi dalam waktu tertentu, total cost of ownership dari kendaraan listrik dapat lebih rendah daripada kendaraan konvensional. Namun, kenyataannya untuk saat ini, harga pembelian kendaraan listrik masih jauh di atas kendaraan konvensional, sehingga ini tentu menimbulkan keengganan untuk membeli. Di sisi lain, implementasi kendaraan berbasis listrik akan berhadapan dengan ketersediaan stasiun pengisian daya yang harus disediakan dalam jumlah yang banyak. Belum lagi, untuk saat ini implementasi kendaraan listrik juga akan bertentangan dengan ketersediaan listrik untuk berbagi dengan industri dan rumah tangga. Yang ketiga, bahwa tantangan untuk implementasi bahan bakar yang lebih bersih terkait dengan fuel cell vehicle dan teknologi penyimpanan hidrogen. Saat ini, kendaraan fuel cell belum tersedia secara komersial di Indonesia, meskipun teknologi ini telah lama diperkenalkan, sehingga harga pemilikan belum dapat dikomparasikan bahkan dengan kendaraan listrik. Fuel cell vehicle lebih efisien daripada mobil konvensional, dan hidrogen mengandung energi 3 kali lipat lebih banyak persatuan massa daripada bensin. Namun, gas hidrogen hanya mengandung sepertiga dari energi persatuan volumenya dibandingkan dengan bensin, sehingga belum kompetitif dan setidaknya dalam waktu ukuran dan biaya.
Desain fuel cell vehicle saat ini menggunakan tangki bertekanan tinggi hingga sampai 10.000 PSI untuk menyimpan hidrogen. Sistem ini berat, mahal, dan tetapi merupakan solusi yang hemat untuk saat ini. Sedangkan untuk menyimpannya dalam bentuk cairan, biayanya bisa mencapai 30 kali lipat daripada yang sekarang ada. Namun, hidrogen dapat disimpan dalam bahan bakar padat melalui penyerapan, absorpsi, dan reaksi kimia dengan penyediaan material maju. Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang saya hormati, bahwa secara teknis ada beberapa skenario untuk implementasi bahan bakar alternatif sebagai pengurangan emisi menuju sistem transportasi yang berkelanjutan. Dari pengalaman belajar, keikutsertaan diskusi dalam forum ilmiah, dan juga riset yang kami lakukan selama ini, barangkali pemikiran sederhana dan kecil dapat kami sampaikan untuk memberikan sedikit kontribusi terkait solusi implementasi bahan bakar alternatif untuk sektor transportasi di Indonesia. Yang pertama, tentu pemberian insentif fiskal dan peraturan. Untuk implementasi CNG dan LGV secara lebih luas, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dalam bentuk pembebasan pajak pembelian dan pajak tahunan, pengaturan pada harga CNG dan LGV secara berkeadilan terhadap bensin dan solar, penyediaan peralatan konverter kit secara gratis, keringanan biaya pendaftaran kendaraan, dan bahkan sampai keringanan biaya parkir. Insentif peraturan dapat meliputi kewajiban kendaraan umum dan kendaraan dinas untuk beralih ke CNG dan LGV dan menetapkan emisi gas buang yang tinggi. Yang kedua, tentu penetapan standar pada kendaraan baru. Selain insentif untuk program konversi, pemerintah dapat menetapkan peraturan untuk produksi kendaraan baru, misalnya wajib dilengkapi dengan converter kit sebagai produk original equipment manufacturer, peningkatan standar komponen agar kompatibel untuk operasi biogasolin dan selanjutnya. Pemikiran yang ketiga tentu adalah penyediaan infrastruktur listrik terintegrasi atau yang disebut dengan teknologi grid ke depan, bahwa pengisian energi kendaraan salah satunya menggunakan stasiun pengisian bertenaga surya, sehingga layanan kendaraan listrik plug-in. Tantangan untuk mengelola interaksi transportasi energi adalah dengan peningkatan jaringan listrik. Hari ini dan beberapa tahun ke depan, peneliti, laboratorium, industri, dan pemerintah harus bersinergi memberikan dukungan untuk pengembangan teknologi baru dalam konektivitas grid. Yang keempat, penyediaan angkutan umum yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau. Hadirin yang saya hormati, konsep transportasi adalah memindahkan orang, bukan memindahkan kendaraan, bukan mobilnya. Sementara hari ini kita masih melihat bahwa di Indonesia peningkatan jumlah pergerakan orang dibarengi dengan peningkatan jumlah perpindahan mobil, sehingga rasio perpindahan orang terhadap mobil yang beroperasi masih tinggi. Oleh karenanya, penyediaan moda transportasi massal yang lebih ramah lingkungan dengan biaya yang murah, jadwal operasi yang dapat diandalkan, serta jangkauan yang lebih luas dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menjadi prototip implementasi bahan bakar alternatif yang edukatif bagi masyarakat. Yang terakhir, pemikiran sebagai seorang akademisi bahwa insentif riset tetap harus diadakan oleh pemerintah. Bagaimanapun juga, meskipun teknologi kendaraan ramah lingkungan telah dikuasai oleh produsen mobil luar negeri, bangsa Indonesia tidak boleh berlama-lama menjadi konsumen seperti sekarang ini. Oleh karenanya, insentif untuk riset dalam hal penyediaan bahan bakar alternatif kualitas tinggi, teknologi kendaraan efisien, sistem-sistem hibrida, teknologi baterai, dan semua yang berkaitan dengan implementasi kendaraan yang lebih bersih harus dikuatkan melalui riset terfokus dengan peta jalan dan target yang jelas. Sebagaimana kita tahu bahwa produksi kendaraan melibatkan ilmuwan di bidang kimia, fisika, energi, material, desain, teknik lingkungan, informatika, bahkan sampai dengan ilmu kesehatan dan juga ilmu terkait dengan regulasi dan kebijakan. Kemudian ketika diimplementasikan akan berkaitan dengan bidang transportasi, logistik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi riset multidisiplin dari riset dasar sampai dengan pengembangan untuk hasil yang lebih terukur dengan resiko kegagalan yang lebih kecil. Terakhir, hadirin yang saya hormati,
Selain ketersediaan bahan bakar alternatif dan difusi kendaraan berbasis listrik dan fuel cell yang harus ditingkatkan, perlu menjadi perhatian bahwa melanjutkan bahan bakar konvensional seperti hari ini melalui pembakaran berkontribusi pada peningkatan gas rumah kaca yang merusak ekosistem bumi di mana kita dan anak cucu kita tinggal. Oleh karenanya, rekayasa sosial perlu dikuatkan melalui promosi dan kampanye untuk beralih pada moda transportasi yang lebih bersih. Bapak dan Ibu tamu undangan yang saya hormati, saya menyadari bahwa pencapaian jenjang pendidikan, jenjang akademik guru besar hingga sampai pada acara pengukuhan hari ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Untuk itu, mengakhiri orasi ini, perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak dan orang-orang yang telah mendoakan saya, memberikan kepercayaan, menuntun karir, mengajari saya hidup, memberikan dukungan, dan para semua teman-teman periset dan co-authors dalam publikasi saya yang telah membersamai saya dalam riset dan publikasi. Yang pertama tentu apresiasi dan ucapan terima kasih saya aturkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban amanah sebagai profesor dalam bidang ilmu teknik mesin di Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang kedua, kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Tengah atas arahan dan bantuan yang diberikan selama proses pengusulan jabatan fungsional akademik dari asisten ahli, lektor kepala, sampai dengan guru besar saat ini. Badan Pembina Harian Unima atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar, mengabdi, dan sekaligus mencari nafkah di universitas ini. Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Ibu Dr. Lili Andriani, SEMSI, Ketua Senat Profesor Muhammad Japar, seluruh pimpinan dan seluruh anggota Senat Universitas atas bantuan dan bimbingannya selama ini. Dekan Fakultas Teknik Unima, Ibu Asosiat Profesor Yun Arifatul Fatimah PhD, dan seluruh pimpinan serta sivitas akademika Fakultas Teknik, terima kasih atas dukungan dan atmosfer akademik yang sangat hangat yang saya rasakan selama ini, sehingga saya merasakan proses pembelajaran, riset, pengabdian, dan pengembangan diri yang sangat nyaman. Selanjutnya kepada Insinyur Muhammad Aman MT, Dekan Fakultas Teknik Unima periode 2003-2011, atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut seleksi alih fungsi dari tenaga kependidikan menjadi seorang dosen di tahun 2010. Selanjutnya kepada Ketua Program Studi Mesin Otomotif Unima, Bapak Asosiat Profesor Dr. Budi Waluyo STMT, seorang sahabat, kakak, dan sekaligus guru ngaji saya, atas dukungan dan diskusi konstruktifnya selama ini. Yang kedelapan, tentu kepada Dr. Andes Haji Noto Widodo MPD, mbah guru saya di program studi mesin otomotif yang saya banyak belajar dari beliau. Yang kesembilan, kepada Bapak Insinyur Eko Muhwidodo, Rektor Unima 2012-2020, saya banyak belajar dari beliau. Para pendamping karya studi saya, Insinyur Muhammad Aman MT, Bapak Agus Bagiono ST, Bapak Dr. Insinyur Sudarja STMT, dan Bapak Dr. Insinyur Wahyudi STMT yang hari ini juga hadir dalam orasi ini. Beliau berdua adalah bapak saya di UMY, selamanya akan menjadi bapak saya di sana. Profesor Dr. Insinyur Prawoto, Profesor Sujito, Dr. Nurholis Hamidi, dan Dr. Slamet Wahyudi, terima kasih atas dedikasinya mengajarkan dan memberikan teladan yang sangat baik dalam hal kaidah-kaidah dan atmosfer penelitian yang baik kepada saya. Para guru saya, para dosen di Fakultas Teknik Unima, jurusan Teknik Mesin UMY, program studi pendidikan Teknik Otomotif UM Purworejo, di mana saya juga pernah belajar di sana. Program Magister Teknik Universitas Pancasila Jakarta, PDTM Universitas Brawijaya, dan dosen-dosen di TU Dresden Jerman. Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya. Selanjutnya juga pada co-researchers dan co-author internasional yang telah membersamai saya dalam riset dan publikasi, di antaranya Profesor Thomas Kifefele dari Tanzania, Profesor Nur Effendi Tamaldin dari Malaysia,
Profesor Marcin Noga dari Polandia, Profesor Massimo Masi, dan Dr. Paulo Gobato dari Italia, Profesor Fahid Firozfar dari Iran, Tiruna Fukarasu Raja dari India, Aditya Kolakoli dari India, Prof. Samuel dari Nigeria, Nur Aswadi Cesidik dari Malaysia, dan Profesor Dr. Alper Kalam dari Turki, serta kepada para co-author dan co-researchers nasional. Di antaranya yang paling banyak membersamai saya adalah Dr. Budi Waluyo STMT, Bapak Bagio Condro, Pak Saifuddin, Pak Suroto, Pak Noto, Pak Ilham, Pak Eko Widodo, Pak Aman, Bu Retno, Pak Muhtar Hanafi, Pak Tuesi, Pak Imron, Pak Sodi Kamal, Ibu Dekan Fakultas Kesehatan, Bu Heni Setiawati Esturahayu, Bapak Yulfikar Bagus Pambuko, Ibu Dr. Rohyati Murniningsih, Bapak Ari Suryawan, Prof. Sucito, Dr. Nurholis, Dr. Slamet Riyadi, Prof. Joko Wahyu Karmiaji dari BPPT, Anwar Ilmar Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Associate Profesor Siska Desifat Maryanti dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Insinyur Prawoto, juga Dharma Setiawan PhD dari Diponegoro University, dan juga banyak diantaranya peneliti-peneliti dari VEDC Malang, Muhammad Husni Sudaryanto, dari Petra ada Profesor Wilianto Anggono, Bapak Darwin Lio Budisyaka dari Universitas Negeri Jakarta, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Serta rekan-rekan laboratorium dan teknisi otomotif ada Mas Sofyan, Mas Latifur, dan para mahasiswa yang membantu dalam riset-riset saya. Rekan-rekan kerja di LPPM, Ibu Dr. Retno Rusdiati, Dr. Barkah Susanto, Bapak Sumarno Adi Subrata PhD, Mbak Ajeng, Mbak Ening, dan Mas Latifur, dan segenap editor jurnal di Unima. Terima kasih atas hubungan kerja yang nyaman selama ini. Tentu terhadap keluarga besar saya dan segenap sanak saudara yang selalu mendoakan saya. Terima kasih yang tulus kagem Bopo Mardi, kalian Ibu Sri Widayati, ibu saya yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan saya sampai bisa seperti sekarang ini. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, boten waget paring piwales ugi bebingah ingkang pantes. Kepada mertua saya, Bapak Tukino almarhum, dan juga Ibu Juminah yang telah memberikan dukungan kepada saya dan keluarga. Kepada adik saya, Tika dan Vicky, kakak-kakak saya Mas Yanto, ada Mas Nanang, Mbak Ida, Mas Sambas, Mbak Ayu, terima kasih atas dukungan persaudaraan yang tulus selama ini. Kepada istri saya, Yuni Puji Nurhayati, matur nuwun Nduk, wis ngancani lan jurungi kanthi sabar, nrimo lan ora leren anggonmu dedonga. Dan anak-anak yang sangat saya cintai, saya banggakan, dan saya harapkan doanya, Akna, Nafiza, dan Hamka, para wartawan, media cetak elektronik yang meliput acara ini, dan segenap tim PAK. Semua pihak yang telah membantu dengan doa, semangat, fasilitas, kontribusi, dan tenaga untuk mendukung kehidupan saya dan keluarga hingga memungkinkan saya mencapai jabatan guru besar seperti saat ini. Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang saya hormati, sebagai penutup, saya mohon doa kepada hadirin semuanya. Semoga saya dapat mengemban jabatan Akademi Guru Besar ini secara profesional dengan landasan pengabdian untuk pengembangan ilmu dan kemajuan dunia pendidikan yang bermanfaat bagi persyarikatan dan bagi bangsa Indonesia. Saya berharap, berdoa, dan siap untuk berbagi pengalaman kepada para dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang, di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, dan bahkan di kampus lain untuk menyusun roadmap kepakaran dan membangun identitas keilmuan, sehingga semuanya bisa mencapai jabatan fungsional Akademi Guru Besar dengan waktu yang bisa diestimasikan. Tentu di balik capaian saya hari ini ada banyak kekurangan yang melekat pada diri saya, bukan karena hadirin tidak mengetahuinya, tetapi semata-mata karena Allah menutupinya. Sekali lagi, penghargaan dan terima kasih saya aturkan kepada seluruh hadirin yang bersedia atas kesabarannya dalam mengikuti orasi ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, teriring doa yang terbaik untuk kita semua. Barakallahu fi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penyematan Samir Guru Besar oleh Ketua Senat dan didampingi oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang kepada Profesor Dr. Muji Setio MT, Profesor Dr. Muhammad Japar MSI Kons, dan Dr. Lili Andriani SE MSI. Disilahkan. Dilanjutkan foto bersama Guru Besar, Ketua Senat, dan Rektor. Kepada Profesor Dr. Muji Setio MT, Profesor Dr. Muhammad Japar MSI Kons, dan Dr. Lili Andriani disilahkan kembali ke tempat.